Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nugrahaini. Pada video ini saya akan memaparkan studi kasus mengenai anak hiperaktif. Di sini saya akan membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu kasus mengenai anak hiperaktif, yang kedua yaitu mengenai teori tentang anak hiperaktif, dan yang ketiga yaitu tentang solusi untuk menangani anak hiperaktif. Kasus ini saya ambil dari sekolah tempat saya mengajar, yaitu salah satu madrasah di Kecamatan Tengaran. Saya meneliti kelas 2, yang mana di dalam kelas tersebut ada salah satu siswa yang berbeda dengan siswa yang lainnya. Siswa ini memiliki keaktifan yang berlebih dibandingkan dengan teman yang ada di kelasnya, dan kerap kali membuat kefokusan teman-teman yang ada di kelasnya menjadi hilang dan beralih fokus terhadap dirinya. Pernah terjadi suatu kejadian yang mana dia mengunci temannya di dalam kelas sendirian, sehingga membuat temannya ketakutan untuk berangkat sekolah. Anak tersebut kerap kali meminta izin kepada guru kelasnya untuk pergi ke toilet. Namun, dengan kisaran waktu yang cukup lama, sekitar antara waktu 20-30 menit. Guru kelas pun akhirnya menyelidiki apa yang dilakukan anak tersebut di dalam toilet. Dan ternyata dia sedang bermain air sehingga seluruh seragamnya basah. Ketika proses pembelajaran berlangsung, dia tidak pernah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan selesai. Dan dia merupakan salah satu siswa yang memiliki daya tangkap yang rendah dibandingkan dengan teman-teman yang ada di dalam kelasnya, dikarenakan dia tidak pernah fokus terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian anak hiperaktif. Menurut Ferdinand dalam bukunya yang berjudul Anak Hiperaktif, anak hiperaktif adalah anak-anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan hiperkinetik. Sedangkan menurut Baihaqi dan Sugiyarmi dalam bukunya yang berjudul Memahami dan Menyikapi Anak ADHD, menjelaskan bahwa anak hiperaktif adalah kondisi anak yang memperlihatkan ciri atau gejala kurang konsentrasi, banyak bergerak, emosi yang meledak-ledak, kecil hati, dan yang akan menyebabkan anak tidak memiliki teman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak hiperaktif adalah anak yang menunjukkan sikap dan tingkah laku yang berlebihan, tidak dapat tenang, mudah putus asa, emosi yang meledak-ledak, dan biasanya tidak memiliki banyak teman. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa saja karakteristik anak hiperaktif. Menurut Ferdinand, karakteristik anak hiperaktif dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu tidak fokus. Anak hiperaktif tidak bisa konsentrasi dalam waktu yang lama dan mudah teralihkan perhatiannya kepada orang lain. Yang kedua, menentang. Anak dengan sifat hiperaktif umumnya memiliki sikap penentang dan tidak mau dinasehati. Yang ketiga yaitu destruktif. Destruktif di sini dimaksudkan bahwa anak hiperaktif itu memiliki sikap yang lekas bosan dengan sesuatu, yang mana cenderung merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang keempat yaitu tidak mampu mengontrol untuk bersikap tenang. Anak hiperaktif mudah gelisah dan tidak bisa tenang, misalnya tidak bisa duduk dalam waktu yang lama. Kelima, tindakannya tidak bertujuan. Maksudnya adalah anak hiperaktif cenderung tidak memiliki tujuan yang jelas. Contohnya, anak tersebut berjalan mengelilingi kelas tanpa tujuan sehingga mengganggu keadaan pembelajaran. Yang keenam adalah aktivitas motorik dengan intensitas frekuensi tinggi. Dengan memiliki aktivitas motorik yang berlebihan tersebut, anak hiperaktif seringkali tidak menunjukkan sikap yang lelah, terlihat
kesannya tidak pernah lelah karena selalu bergerak. Yang terakhir adalah intelektualitas rendah. Anak hiperaktif biasanya memiliki daya tangkap yang rendah di bawah anak rata-rata normal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa saja faktor-faktor penyebab dari anak hiperaktif. Yang pertama yaitu faktor biologis atau keturunan. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Maksudnya adalah anak tersebut kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga dia mencari perhatian dari lingkungannya atau dari keluarganya. Yang ketiga yaitu faktor pemanjaan. Faktor pemanjaan di sini adalah anak yang terlalu dimanja oleh orang tuanya sendiri, apapun kebutuhannya terpenuhi. Cara seperti ini dapat membuat anak berbuat sesuka hatinya. Anak yang dimanja biasanya mengarahkan yang diberikan kepadanya berkurang, dan kalau di sekolah ia akan memilih berjalan-jalan dan berdiri sesukanya daripada mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang keempat adalah faktor kurangnya disiplin dan pengawasan. Yang dimaksud di sini adalah anak yang kurang disiplin dan pengawasan ini akan membuat perilakunya cenderung sesuka hati dan kurang dapat dibatasi. Terakhir adalah faktor orientasi kesenangan, di mana anak hiperaktif harus dididik berbeda dengan anak yang normal pada umumnya, agar anak hiperaktif dapat mendengarkan dan menyesuaikan diri. Lalu apa saja upaya atau solusi yang harus dilakukan oleh guru dalam kasus yang saya teliti ini? Pertama yaitu bahwa anak hiperaktif ini diposisikan tempat duduknya di paling depan dekat dengan guru, agar guru dapat dengan mudah mengawasi anak hiperaktif, sehingga anak hiperaktif ini tidak bebas melakukan kegiatan sesuka hatinya. Kemudian memberikan hukuman terhadap anak hiperaktif, hukuman yang dirasa cukup efisien agar anak tersebut merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian melalui memberikan perjanjian di awal pelajaran dan reward yang akan memberikan dampak baik. Di sini dimaksudkan adalah sebelum pembelajaran dimulai, guru memberikan suatu perjanjian terhadap anak-anak yang ada di kelas. Jika anak-anak tersebut patuh terhadap guru, maka akan diberikan reward. Maka siswa hiperaktif tersebut akan memperhatikan proses pembelajaran dengan baik. Kemudian adalah melalui kontak fisik dengan anak hiperaktif. Sesekali perlu dilakukan oleh guru. Dengan kontak fisik ini, guru dapat menegur dengan sopan apa yang telah dilakukan oleh anak hiperaktif, sehingga anak hiperaktif ini akan merasa dirinya diperhatikan oleh guru. Selanjutnya yaitu bermain merupakan kegiatan yang dapat melatih konsentrasi. Maka ajaklah anak hiperaktif untuk bermain agar konsentrasi mereka dilatih. Contohnya dengan bermain kelereng, berenang, ataupun bermain puzzle. Kemudian solusinya adalah guru harus bisa menjadi teman bagi siswa agar siswa merasa nyaman di dalam kelas. Yang terakhir yaitu melakukan pendekatan kepada orang tua subjek. Peneliti meminta kepada orang tua untuk mengatur makan apa saja yang sebaiknya diberikan terhadap anak. Makanan yang mengandung banyak gula, bahan pengawet, perwarna, perasa, dan minuman dingin sangat tidak baik untuk anak hiperaktif karena bisa mengakibatkan agitasi. Demikian pemaparan mengenai studi kasus anak hiperaktif. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.